Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang opportunity recognition atau identifikasi peluang usaha. Rencana bisnis. Rencana bisnis adalah pernyataan atas tujuan berdirinya sebuah bisnis. Tujuan ini harus terpenuhi dan bagaimana strategi atau cara yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, jenis rencana bisnis. Jenis rencana bisnis ini ada 4. Yang pertama, quick summary atau ringkasan cepat. Quick summary ini digunakan untuk menarik calon investor, pelanggan, atau mitra strategis. Isi dari ringkasan ini harus mencakup poin-poin utama seperti latar belakang, deskripsi singkat, target pasar, dan lain-lain. Yang kedua adalah oral presentation atau presentasi lisan. Oral presentation ini adalah komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih secara lisan antara sumber informasi kepada penerima informasi yang dimaksudkan untuk menarik minat calon investor dalam membaca rencana bisnis yang terperinci. Hal ini dilakukan biasanya pada saat mencari klien. Kemudian yang ketiga, investor business plan atau rencana bisnis investor. Investor membutuhkan rencana bisnis terperinci karena mereka perlu mengetahui apa yang direncanakan oleh bisnis tersebut, sehingga perencanaan itu harus dituangkan pada kertas, disusun secara ringkas dan to the point agar dapat mudah dipahami. Yang keempat, operational business plan atau rencana operasional bisnis. Operational business plan ini adalah rencana yang menjelaskan lebih rinci bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam prosesnya untuk memenuhi tujuannya tersebut. Selanjutnya, bagian dari rencana bisnis. Bagian dari rencana bisnis ini ada 7. Yang pertama, ide bisnis. Kamu perlu memperhatikan beberapa faktor untuk memulai sebuah usaha, seperti keterampilan apa yang kamu miliki, lalu bisnis apa yang ingin kamu ciptakan yang sesuai dengan passion kamu. Yang kedua, peluang dan analisis pasar. Kamu harus melakukan riset pasar terlebih dahulu agar kamu tahu siapa pesaing kamu nanti, dan setelah itu kamu harus menentukan strategi dan harga produk. Yang ketiga, strategi keuangan. Strategi ini menjadi unsur paling penting. Dari mana sumber dana berasal dan kamu harus bisa mengatur anggaran agar efisien. Next, yang keempat, struktur organisasi. Kamu harus berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, misalnya membagi tugas dan tanggung jawab tim, bagaimana prosedur antar divisi, kemudian bagaimana cara melatih dan memotivasi karyawan. Yang kelima, struktur hukum. Di sini kamu perlu menggambarkan segala kekayaan, masalah kontrak, pengaruh pajak terhadap bisnis kamu, peraturan pemerintah, dan perlindungan asuransi. Yang keenam, manajemen bisnis. Kamu harus mendeskripsikan bagaimana bisnis akan dikelola, dari mulai produksi, distribusi, operasi, pembelian, dan investasi. Yang ketujuh, rencana untuk pertumbuhan. Kamu dan tim harus punya rencana lain untuk menaikkan usaha. Misalnya membuat planning B atau planning C jika planning A sewaktu-waktu bisa gagal. Selanjutnya, peluang bisnis. Peluang bisnis adalah kebutuhan konsumen atau apa yang berpotensi yang dapat dijadikan bisnis baru. Dalam ekonomi, kebutuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dimiliki manusia untuk bertahan hidup, seperti air, makanan, pembekuan, atau tempat tinggal. Selanjutnya, sumber peluang. Kamu harus tetap menyadari hal-hal yang terjadi di sekitar kamu agar dapat membantu mengenali peluang bisnis potensial. Berikut ini beberapa sumber ide. Yang pertama, masalah. Banyak perusahaan terkenal dimulai karena seorang pengusaha ingin menyelesaikan masalah, seperti produk atau layanan apa yang dapat meningkatkan kehidupan kamu dan orang lain, lalu apa yang ingin kamu beli yang tidak tersedia di daerah kamu. Yang kedua, perubahan. Keadaan dunia sering berubah-ubah, dari mulai peraturan, hukum, kebiasaan sosial, tren lokal nasional, dan juga cuaca. Perubahan itulah yang dapat dijadikan peluang bisnis, apalagi jika mengikuti tren saat ini. 3. Penemuan baru. Penemuan ini terjadi karena seseorang ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, misalnya seperti perubahan pada teknologi kebersihan, vakum yang
lebih pintar. Yang keempat, ada produk dan layanan. Kamu bisa mendapatkan ide peluang bisnis yang sudah ada. Hanya saja kamu perlu meningkatkan produk secara signifikan, seperti peningkatan kualitas dan pelayanan yang lebih cepat. Yang kelima, pengetahuan unik. Pengetahuan unik ini diambil dari pengalaman kamu sendiri. Adakah sesuatu yang unik atau tidak biasa yang dapat kamu gunakan untuk membuat sesuatu yang baru yang bisa dijadikan peluang bisnismu? Selanjutnya, sumber bisnis. Sumber bisnis bisa berasal dari mana saja. Salah satunya yaitu dari komunitas yang kamu miliki saat ini. Namun ada beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis. Yang pertama, koran dan majalah. Kamu bisa mendapatkan informasi dari koran dan majalah yang kamu baca. Yang kedua, badan bisnis dan pemerintahan. Contohnya seperti lembaga pemerintahan yang menyediakan data statistik dan informasi di Amerika Serikat, seperti Sensus Amerika Serikat, Departemen Tenaga Kesehatan, Administrasi Bisnis Kecil di Amerika Serikat. Yang ketiga, sumber daya perdagangan. Berbagai jenis sumber daya perdagangan dapat membantu kamu mendapatkan ide untuk bisnis baru, seperti pameran dagang, majalah dagang, asosiasi penjualan buku, dan lain-lain. Yang keempat, World Wide Web atau WWW. Kamu bisa mencari peluang dengan cara mencari topik apa saja yang ada di setiap situs-situs yang belum kamu ketahui tentang materi yang kreatif. Ini bisa menjadi sumber bisnis kamu. Selanjutnya, sumber ide. Terdapat beberapa cara agar dapat menghasilkan sebuah ide, di antaranya ialah yang pertama, judge letter. Saat sedang melakukan brainstorming ide, diharapkan menjaga sikap dan tidak berpikir negatif karena hal tersebut dapat menurunkan kreativitas seseorang. Yang kedua, draw idea maps. Jika sudah melakukan brainstorming ide, maka bisa dituliskan di papan tulis dan papan poster untuk membuat sketsa ide. Yang ketiga, brainstorm in a group. Meminta pendapat teman, keluarga, atau orang di sekitar kamu untuk memberikan sebuah ide. Yang keempat, daydream. Kamu perlu membiarkan pikiranmu berpikir bebas agar menemukan inspirasi. Kemudian, mengubah ide menjadi peluang. Setelah sebelumnya menghasilkan berbagai ide, langkah selanjutnya adalah membandingkan opsi untuk menerapkannya. Cara-cara umum untuk mengubah ide menjadi peluang adalah yang pertama, memulai bisnis baru. Dengan mendapatkan ide yang sudah matang, maka ide tersebut bisa dijadikan sebagai awal untuk memulai bisnis baru. Yang kedua, beli usaha mandiri. Biasanya seorang wirausahawan lebih suka membeli usaha yang sudah ada, karena untuk membangun usaha harus dimulai dari bawah ke atas, sehingga untuk mencapai kesuksesan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, beli waralaba. Pengusaha membeli waralaba dengan maksud untuk menciptakan peluang tambahan dalam perusahaannya tersebut. Yang keempat, menjadi seorang penemu. Beberapa pengusaha dapat menemukan produk, desain, atau proses baru pada produknya tersebut. Setelah itu, mengevaluasi sebuah peluang. Setelah mendapatkan ide-ide tersebut dan mengujinya apakah ide tersebut tampak sebagai peluang bisnis dan membandingkan berbagai cara untuk mengetahuinya, maka dilakukan evaluasi yang lebih rinci, di antaranya analisis biaya atau manfaat. Mempertimbangkan dengan cermat potensi biaya dan manfaatnya. Hal ini salah satu metode yang digunakan untuk menentukan resiko yang diperhitungkan. Yang kedua, analisis biaya peluang. Berpotensi untuk melihat manfaat yang bisa digunakan sebagai peluang untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, analisis SWOT. Terdapat 4 kategori, yaitu strength, biasanya berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian weakness, seseorang pasti memiliki kelemahan, maka kelemahan itulah yang harus ditingkatkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian opportunity atau peluang, apakah ide tersebut sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga akan menciptakan peluang untuk memasarkan produk tersebut. Kemudian threat atau hambatan, atau juga ancaman, hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis adalah persaingan.
Thank you. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.